Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini yang memiliki karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang bahkan mungkin heran bagaimana semua ini bisa terjadi. Kali ini kami akan membagikan kisah singkat para devosan Padre Pio Prayers Group 108 setelah mengikuti perayaan Ekaristi, adorasi, dan doa penyembuhan. Semoga menginspirasi. Ya, silakan. Waktu adorasi itu saya merasa betul-betul bertemu dengan Yesus. Saya tidak netes air mata. Saya menetes air mata. Betul-betul saya menetes, tidak tersadar itu, tahu-tahu menetes air mata. Saya merasa betul, saya mengatakan Yesus, Yesus dalam hati ini, Yesus, saya mengatakan Yesus. Terus saya bertemu dengan Yesus. Jadi itu saya merasakan betul-betul saya bertemu dengan Yesus. Saya setiap hari saya membacakan tuh doa kesengsaraan Yesus. Sungguh luar biasa Yesus itu penderitaannya. Jadi saya merasa betul-betul tadi saya bertemu dan ingat penderitaan Yesus waktu dalam kesengsaraan dia. Waktu dia menginjak kakinya tanpa alas kaki, menginjak pada besi yang membara itu, disuruh menginjak kaki, itu betul-betul luar biasa Tuhan Yesus. Itu yang saya nangis, netes air mata itu. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Ibu Evo, selamat malam. Ya, Ibu Sisil, silakan. Maaf, tadi saya nggak bisa datang, banyak keperluan karena saya mau traveling terus terang nanti dan besok ada acara, jadi waktunya mepet ya, Bu Evo. Padahal tadi pagi sebenarnya saya udah dibangunin Tuhan, kamu datang deh ke sana coba, katanya itu datang gitu. Terus saya pikir saya belum, ternyata anak kantor tuh belum gajian, belum apa gitu. Hari ini kan saya terakhir. Jadi ya udah deh saya ikutan misa sama diajak gitu Bu Evo. Ya udah, saya ada WA juga ke Ibu Ina. Terus ini kejadian yang, aduh saya sangat bersyukur banget ya sama Santo Pio, Tuhan Yesus. Saya tuh tadi buru-buru ya Bu Evo nyiapin buat besok, beli jus, beli apa gitu. Saya tadi terjatuh di tangga Bu Evo. Jadi saya serimpet nih kakinya, nggak keserimpet sih. Kelihatannya kacamata saya tuh udah tangga terakhir. Ternyata itu tangga masih kedua. Tapi untung ya, puji Tuhan itu saya jatuhnya keselak gitu. Kena paha sama dengkul saya sebelah kiri gitu. Saya merasa bersyukur Tuhan lindungi saya. Saya tadi tolak untuk datang, ternyata ada kejadian seperti ini gitu. Saya jadi merasa gimana ya? Saya mau sharing sama teman-teman gitu. Jadi kalau hati kita udah kamu usahakan pergi sendiri nggak apa-apa gitu kan. Ternyata saya, aduh males juga nih gitu. Ada perasaan males dan udah aku ikut misa sama Adi aja gitu. Itu aja sih Bu Evo. Iya. Dan saya mohon bantu doa sih, saya berangkatnya hari Minggu, cuman besok udah acara kantor gitu. Ya. Terima kasih Bu Sisil ya. Saya tidak perlu lagi berbicara kalau begitu ya, karena saya tadi dengan Pak Edison juga menyampaikan dan pengakuan Ibu Sisil sungguh luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah disentuh Tuhan, jangan banyak alasan. Itu ya. Tadi mungkin Pak Edison nanti bisa cerita juga. Saya katakan begitu ya. Jangan cari-cari alasan. Kalau Tuhan sudah bisikkan di telinga kita, ada di hati kita, ya, ada gerakan gitu ya, ada seperti ini, lakukan.
lakukan ya. Jadi terima kasih Bu Sisil ya, terima kasih Bu Sisil menyampaikannya ya. Padahal tadi saya cerita pada Pak Edison waktu mengantar saya pulang. Ya, kok kebetulan ya Bu Sisil, nggak kebetulan ya. Nah, Bu Sisil yang bercerita langsung ya, jadi saya tidak perlu menyampaikan. Terima kasih ya. Mungkin saya kecapean Sabtu itu seharian pergi karena memindahkan abu ayah saya dari Mangga Besar ke Green Heaven. Terus besok paginya saya jam 7 sudah harus pergi karena rekaman video untuk nyanyi. Di situ para senior semua, para prof atau senior semuanya. Nah, kita tuh di kamar rias itu tidak menggunakan masker karena lagi dihias kan gitu. Tapi kesalahan saya memang, padahal kita mesti hati-hati ya. Kesalahan saya sih waktu itu mampir ke ruang rias juga karena saya juga membantu. Itu nggak pakai masker dan salah satu prof sedang bercerita nggak pakai masker juga. Udah tahu kemarin dapat berita prof masuk rumah sakit positif COVID gitu. Cuman memang COVID sekarang kan cepat sekali ya, cepat sekali. Dia hitungannya 3 hari udah kena gitu. Dan saya kemarin sudah mulai rasa nggak enak, tapi masih punya ini keyakinan enggak lah ya, enggak gitu. Oh cuma sebentar kok ngobrol situnya gitu. Katanya kalau prof seluruh keluarganya di rumah itu kena semua. Nah, saya salah satu yang timbul gejala sama dokter satu lagi, udah senior juga. Saya curiga juga, saya bertahan untuk ini, saya bukan bertahan, saya antigen negatif, tapi saya curiga gitu. Karena fisik saya waktu itu lemah, dari pagi sampai sore ya, syuting kita temenin gitu, sampai selesai, terus saya langsung ke gereja. Untung waktu di gereja, saya nggak tahu kenapa ya, bisa masuk dalam aula blok B, tapi saya dapat tempat duduk sendiri loh, jauh dari umat. Jadi itu ada satu bangku yang kosong di belakang sudut kiri, dan saya dikasih di situ. Jadi saya selama misa tidak pernah buka masker kan kita kan, hanya waktu nyambut komuni. Dan saya itu kayaknya ditempatkan Tuhan kali ya. Itu jauh dari umat yang lain, karena ada satu yang tersisa dikasih ke saya. Karena sana kan masih di aula ya, terus di parkiran gitu ya. Tapi saya nggak suka kalau di parkiran kok nggak ngeresep gitu. Jadi saya naik ke atas, ada bangku kosong katanya satu. Tapi di sudut paling sudut memang jauh dari umat gitu. Nah terus besoknya saya masih nggak apa-apa, terus baru dapat kabar, saya berkunjung ke sana. Udah nggak apa-apa, saya ke Pasar Baru. Tapi malam saya mulai rasa kok kayak nggak enak ya, tapi masih enggak deh, udah deh kayaknya mungkin mau flu aja gitu. Hanya saya sudah hati-hati kan gitu. Udah dari pagi segera saya PCR, tahu hasilnya positif. Itu ya COVID ada di mana-mana sih ya masih ya. Itu mesti hati-hati. Padahal hati-hati banget, nggak pernah ketularan dari pasien, tapi ketularan dari orang lingkungan sekitar. Itu yang kita suka kadang nggak sadar memang. Itu. Tapi hebatnya ya, saya baru ingat lagi, hebatnya saya dikasih tempat duduk ya oleh Tuhan nggak ya? Oleh Tuhan ya, kita nggak oleh Tuhan, saya bisa dikasih tempat duduk di belakang sekali yang jauh dari umat. Jadi ada tiga gitu, tapi masing-masing kita agak jauh, tapi kita jauh dari umat yang di depan. Jadi itu ya puji Tuhan ya pasti nggak nularin, karena sama misalkan kita harus pakai masker. Gitu Sis Evo. Terima kasih. Ya, puji Tuhan semoga tidak berdampak terlalu serius karena ada penyakit ya, ada komorbid lain. Iya, itu takut banget. Sekarang batuknya kuat sekali. Itu yang saya takutkan. Kalau tekanan tinggi di kepala itu yang bahaya sebenarnya. Ya. Itu. Kita terus bawa dalam doa. Dalam doa iya. Semoga ya Tuhan pasti mendengarkan ya. Walaupun semuanya kembali lagi kepada Tuhan ya, kepada Yesus. Semoga diberi kesembuhan, terus bisa melayani siapa aja.
Kita percaya. Tangan kita masih dibutuhkan banyak orang gitu kan. Iya, Gitu, terima Sis kasih. Evo, teman-teman semua. Terima kasih sharingnya. Iya, terima kasih. Tadi Ibu Kencana kata sampai menangis. Silakan Ibu. Iya, saya betul-betul hari ini puji Tuhan dan syukur bisa ikut misa dan ada adorasinya. Jadi pada waktu pastor bawa itu salib terus menunjukkan ke kami masing-masing yang duduk satu-satu, itu saya bisa benar-benar kayak Tuhan tuh ada di saya, masuk ke saya dan menyentuh saya. Ya, sampai saya nangis dan minta maaf pada Tuhan, mungkin saya berbuat dosa atau diampuni. Betul-betul benar-benar kayaknya Tuhan tuh ada di dalam saya dan saya disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Ya, waktu adorasi itu Ibu. Ya. Iya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Banyak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini ya. Iya. Sepertinya memang Padre Adi dipilih Tuhan ya. Menjadi pembimbing kita menggantikan Padre Andre. Luar biasa hari ini ya. Saya juga merasakan luar biasa. Ya, karena kondisi saya sebetulnya belum stabil, tapi dari pukul 8 saya harus persiapan ya. Seperti itu dan ya puji Tuhan, saya lupa kalau saya sakit. Ya, semoga lekas sembuh ya, Sis Evo. Sembuh juga. Kita saling mendoakan semuanya ya. Saya lupa kalau saya sakit sehingga saya melakukan ya. Ya puji Tuhan ya. Itu saya percaya itu karena karya Roh Kudus. Iya. Maaf yang baru ngomong tadi itu Ibu siapa yang baru? Dokter Oni. Dokter Oni ya. Ya. Oh iya. Ibu Kencana, tapi belum bisa tampil wajah. Benar-benar kuyu. Ya, apa Dokter Oni? Iya. Terima kasih Bu Evo. Ya saya yakin kita semua yang hadir tadi ya, kita bisa merasakan banget bagaimana kehadiran Tuhan kepada kita semua, terutama para devosan. Saya melihatnya itu ya, karena kita toh juga selama ini ya seperti sekarang inilah, mau seharian juga seperti apa kita, tidak cuma hari ini, mungkin ada persiapan dari kemarin-kemarin semuanya, terutama Bu Evo, Bu Ina, Bu Sis Inge semuanya. Tapi malam ini kita tetap datang lagi gitu. Dan itu benar-benar waktu Romo Adi sudah mengangkat sakramen Maha Kudus itu saya sampai harus pindah dari posisi saya yang singer di sana. Saya nggak mau di ujung situ, saya mau di depan, saya mau datang lebih dekat gitu. Sampai saya ngajak semua, yuk kita pelan-pelan kita jalan. Sampai akhirnya Romo Adi datang satu-satu kepada kita. Itu tuh di posti besar itu, seakan-akan tuh ada wajah Yesus di situ. Dan cuma bisa bilang, thank you Yesus, I love you, engkau andalanku, saya serahkan semuanya. Cuma bisa seperti itu, walaupun ya memang sampai enggak ini banget, tapi karena Tuhan, aduh, apa saya pantas Tuhan datang kepada saya? Itu aja yang tadi bikin, enggak, aku harus terima kasih, aku harus memandang wajah Tuhan, aku harus, dan terus saya pandang. Dan saya lihat ada foto, nggak tahu siapa yang ambil, mungkin
Bu Ine kali ya. Itu kan ada yang cuman baju saya biru sedikit kelihatan, tapi persis di depan saya waktu Romo Adi di depan saya tadi lihat, ya elah Tuhan benar-benar ternyata kalau kita mau setia, Tuhan bilang kan, aku tetap akan bersamamu anak-anakku. Saya kira itu aja untuk menguatkan kita semua. Dan khusus untuk Dokter Oni, saya juga dengar begini, mohon maaf, kita semua juga mungkin bisa lebih hati-hati kali ya. Kita tuh kadang merasa udah nggak ada COVID loh. Ternyata tuh Dokter Oni masih positif. Padahal hati-hati banget pas lagi Iya. shoot. Iya, Aduh. karena sekarang udah ini, dan tidak salah ya kalau Pak Jokowi itu juga mengeluarkan instruksi surat lah ya, semacam surat gitu untuk tidak mengadakan buka bersama. Dan kita sendiri juga harus menjaga diri tentunya. Kadang-kadang saya sendiri terutama nih paling selalu lepas masker. Ternyata Ibu Oni malam ini menyatakan masih ada positif COVID. Terima kasih Dokter Oni dan semoga lekas sembuh Dokter Oni. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih ya untuk sharing yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Evo dan teman-teman. Hari ini tadi pagi sampai siang kita ketemu, ikut misa bareng, ikut adorasi. Saya rasa bahagia karena bisa ketemu dengan Ibu Tere, terus ada Ibu Susi Natawijaya, ada Ibu Heti, ada Ibu Eli Wong, terus ada Pak Petrus Widito. Pokoknya yang sebelum-sebelumnya belum pernah ketemu, tadi jadi banyak datang karena mungkin memang banyak yang tinggalnya dekat dengan BSD ya, daerah BSD. Ya itu puji Tuhan sekali, saya memang rindu gitu ketemu langsung gitu karena kita udah sering doa bareng di Zoom. Kayak Bu Lili itu saya pengen ketemu Bu Lili. Ya. Saya juga Kan, pengen. iya, tapi belum bisa. Iya. Iya, Bu Lili. Kenapa nanti satu hari pasti bisa, Bu Lili? Iya. Iya, karena ya sejak awal saya merasa bahwa teman-teman saya di sini udah kayak saudara sendiri, terus ini hadiah dari Tuhan gitu. Jadi kalau bisa ketemu langsung tuh rasanya itu Tuhan makin menguatkan gitu. Ini saudara seiman yang sama-sama kita berdevosi melalui Padre Pio, tetap menjadi pengikut Kristus. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Itu buat saya itu suatu cara dari Tuhan gitu supaya saya tetap kuat gitu, dan saya juga menguatkan teman-teman. Jadi kita saling menguatkan, saling melengkapi. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan juga. Nah, kelebihan kita berikan kepada sesama kita, lalu sesama kita punya ada kelebihan apa, itu menutupi kekurangan kita. Menurut saya seperti itu, dan tadi selama misa itu juga saya jadi semakin dikuatkan juga bahwa komunitas doa ini sungguh sangat membantu untuk semakin setia kita dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu Bu Evo dan teman-teman.
Terima kasih banyak. Terima kasih video daringnya ya. Bu Leli tadi saya melihat juga ya sampai menangis. Ya mungkin ada perjumpaan dengan Tuhan. Silakan Bu Leli. Selamat malam Bu Evo, semuanya dengan teman-teman. Memang benar di waktu tadi saya adorasi itu, saya mendapatkan Tuhan benar-benar menjamah saya. Saya mohon kepada Tuhan untuk kaki saya, lutut saya yang sedang sakit. Itu di waktu saya memohon kepada Tuhan, itu lutut kanan saya itu seperti ada yang menggerakkan. Saya merasakan, aduh, saya bilang, tapi Tuhan aku percaya, Tuhan datang saat ini. Aku mohon kesembuhanku, kakiku, pinggangku. Aku bilang begitu. Terus setelah itu, selesai, kaki saya sangat ringan. Sampai saat ini saya merasakan, di waktu saya sampai pulang, padan saya tadi pulang, saya ke rumah kakak saya di Bintaro. Terus saya pulang, tunggu anak saya pulang. Baru saya sampai rumah tadi sekitar jam 8 lewat 15 menit. Dan terus saya mandi, beberes, ini segala. Sampai saat ini kaki saya yang sebelah kanan itu sangat enak dan tidak merasakan sakit. Seperti itu Bu Evo memang. Terus di waktu itu pun saya juga berdoa untuk anak saya Tasya. Saya pegang kepalanya, saya mohon supaya Tuhan menjamah walaupun dia sudah sembuh dari kansernya. Tapi saya tetap memohon kepadanya untuk pimpinan dan bimbingan untuk anak saya ini. Begitu Bu Evo, saya merasakan tadi. Dan kerinduan saya dengan Tuhan Yesus. Tuhan datang dan Tuhan memberikan kesembuhan kakiku, lututku ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan benar-benar datang. Itu tadi yang saya rasakan Bu Evo. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli ya. Tuhan Yesus melihat bagaimana upaya dari Ibu Leli berjuang untuk sampai ke BSD. Ya, dari kemarin itu ya, bagaimana upaya daripada Bu Leli. Dan Tuhan dengarkan dan tidak ada yang sia-sia ya. Dan puji Tuhan, haleluya. Ya, Bu Leli kakinya sudah lebih baik dan sudah sembuh ya. Yakinin sembuh. Yakin sembuh. Jadi tidak akan datang lagi karena percaya sudah sembuh karena Yesus sendiri yang menyembuhkan. Demikianlah kisah singkat para devosan dan kesaksian-kesaksian yang begitu menarik, menginspirasi bagaimana mereka merasakan perjumpaan dengan Yesus dan merasa sukacita dan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Semoga kisah-kisah ini juga menguatkan kita semua. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.